Mungkin jika kalian mendengar perbedaan pendapat atau perseteruan antara pupuk kimia dengan pupuk organik sudah biasa ya guys. Nah, baru-baru ini perbedaan pendapat bukan lagi ada di kalangan di pupuk kimia atau pupuk organik saja, namun kali ini perseteruan itu datangnya dari para petani organik itu sendiri, yaitu tentang fermentasi, PSB, dan lain-lain. Yang satu berpendapat A, yang lainnya berpendapat B. Nah, pecinta organik, agar kalian tidak bingung siapa yang benar dan siapa yang salah, mari kita simak video ini agar tidak gagal paham ya guys. Agar tidak bingung, yang perlu diketahui apa sih tujuannya pupuk itu dibuat untuk tanaman ya guys, yaitu untuk memberikan makan tanaman. Lalu untuk memberikan nutrisi atau tambahan suplemen bagi tanaman, untuk meningkatkan hasil pertanian, untuk menyeragamkan tumbuh tanaman, bahkan untuk bisnis juga ya guys, pupuk itu dibuat. Nah, mari kita bahas sejarahnya ya guys. Nah, kita bahas sejarahnya. Dahulu, nenek moyang kita yang tercinta ini telah membuat pupuk organik, yaitu dengan cara mendekomposisikan bahan-bahan organik sehingga menjadi kompos atau menjadi pupuk organik cair yang dikomposisikan. Sejak dibuat pupuk kimia oleh seorang yang pakar kimia yaitu Justus van Liebig pada tahun 1940-an dan juga pada era abad ke-20 ya guys, First Haber dan Colbert berevolusioner memproduksi amonia dalam skala besar dari nitrogen udara ya guys. Bertujuan hanya untuk suplemen makanan saja ya guys, karena bahan utama makanan dari tanaman itu adalah kompos itu sendiri ya guys. Akhir-akhir ini justru pupuk kimia menjadi pupuk utama bagi tanaman ya guys, karena hasil yang didapat menggiurkan bagi para petani itu tanaman-tanaman menjadi subur, akan tetapi tanahnya menjadi KO ya guys. Nah, disinilah para petani bingung juga ya guys. Di sisi lain pupuk kimia itu bermanfaat, dan di sisi lain juga pupuk kimia itu memberikan dampak negatif bagi tanah kita ya guys. Apakah salah petani organik meninggalkan pupuk organik? Jawabannya tidak juga ya guys, karena dulu mereka juga punya andil dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mendesak pada waktu itu ya guys, pada era-era itu. Nah, setelah diketahui efek negatif dari pupuk kimia, maka barulah para ilmuwan yang lainnya memperkenalkan solusi, yaitu pupuk organik yang berbentuk fermentasi dan lain-lain. Apakah fermentasi pupuk organik berbahaya bagi tanaman? Jawabannya bisa iya, bisa tidak, karena pupuk kimia juga pasti ada kelemahan dan kelebihannya, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Seperti dosisnya berapa banyak dan kapan waktu yang tepat ya guys untuk memberikan kepada tanaman itu sendiri. Nah, itulah kenapa pupuk organik cair fermentasi itu ada. Dikarenakan pupuk fermentasi selain bisa digunakan skala besar untuk memenuhi nutrisi, juga bisa menyaingi pupuk kimia dalam hal ekonomis. Nah, peneliti juga sudah membuktikan kandungan unsur haranya ya guys. Adapun alkohol yang terkandung di dalamnya digunakan untuk membunuh patogen dan bakteri-bakteri yang jahat. Juga asam asetat itu sendiri untuk vitamin, asalkan tidak berlebihan. Kesimpulannya, tujuan awal POC fermentasi itu seperti pupuk kimia, tidak lain dan tidak bukan untuk suplemen makanan, bukan untuk makanan pokok tanaman ya guys. Sehebat apapun pupuk kimia ataupun pupuk organik, jika faktor utamanya tidak dibenahi, yaitu tanah yang baik dan kompos sebagai makanan utama untuk makanan slow lirisnya, maka sama saja bohong ya guys. Jadi pupuk sehebat apapun, jika tanahnya rusak, maka tidak akan sehat bagi tanaman. Jadi untuk menuju gerbang pertanian yang sukses, kita harus memiliki tanah yang baik. Nah, disebutkan dalam Al-Quran juga dijelaskan tanah yang baik untuk tanaman yang baik. Itu saja ya guys. Jadi jangan saling berdebat, lakukan saja yang menurut kalian benar. Dan jangan bingung dengan channel A atau channel B, ambil ilmunya saja menurut kalian apa yang benar atau apa yang bermanfaat bagi kalian. Seyogyanya kita harus bisa bijak kepada pilihan setiap orang ya guys. Jangan pernah mencela satu sama lainnya. Bisa jadi apa yang kita suka atau apa yang kita anggap itu benar belum tentu benar bagi orang lain. Mari kita saling mendukung apapun jenis pupuknya, mau pupuk kimia, mau pupuk organik, organik dekomposisi atau organik fermentasi ataupun kompos yang digunakan, itu sama saja ya guys. Tujuan utama kita adalah memberikan apa yang terbaik bagi tanaman kita. Jika terbukti mampu meningkatkan produksi tanaman kita, maka fermentasi tidak bermasalah, asal penggunaannya tepat sesuai dosis. Nah, simak video sebelumnya ya guys, saya telah membahas bagaimana kita mensiasati fermentasi itu agar tidak berbahaya bagi tanaman kita. Oke, terima kasih.
Mungkin penjelasan itu yang saya bisa ungkapkan hari ini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.